Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnaini, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memaparkan atau menjelaskan identifikasi masalah di sekitar yang bisa ditangani dengan konseling SFBC. Salah satunya yaitu masalah membolos. Sama seperti masalah yang kali ini yang kami angkat, yaitu masalah membolos. Nah, adapun deskripsi masalah yang kami angkat itu yang pertama, siswa atas nama Eka menunjukkan ketidaksukaan terhadap salah satu guru yang berdampak pada sikapnya di kelas. Ia menjadi pasif, tidak antusias mengikuti pelajaran dan seringkali menunjukkan ketegangan atau ketidaknyamanan saat guru tersebut mengajar. Sementara itu, siswa atas nama Marlin merasa bosan di sekolah. Ia mengalami kejenuhan terhadap rutinitas belajar dan merasa bahwa pelajaran tidak lagi menarik atau relevan baginya. Akibatnya, ia tampak kurang fokus, sering menguap, melamun, atau tidak terlibat dalam kegiatan kelas. Nah, selanjutnya siswa atas nama Sri yang sebelumnya termasuk siswa yang cukup aktif dan rajin, kini mulai menunjukkan perubahan perilaku setelah berteman dekat dengan siswa atas nama Uma. Siswa yang dikenal seringkali membolos, Sri kini beberapa kali absen tanpa keterangan yang jelas dan tampak mulai meniru kebiasaan membolos yang dilakukan oleh Uma. Nah, selanjutnya Uma sendiri mengaku tidak menyukai pelajaran matematika. Ia merasa tertekan dan frustasi karena tidak memahami materi. Ketidaksukaannya terhadap pelajaran tersebut membuatnya memilih untuk menghindari kelas dengan membolos, terutama pada hari-hari di mana matematika dijadwalkan. Nah, berbeda lagi dengan siswa yang bernama Ulfa, yang mana siswa yang sempat absen lama karena sakit, setelah kembali ke sekolah, ia merasa malu dan tertekan karena tertinggal banyak tugas. Perasaan minder dan khawatir dimarahi guru atau diejek teman membuat Ulfa enggan masuk ke kelas. Ia lebih memilih di luar kelas atau menghindari interaksi. Nah, selanjutnya, analisis hakikat manusia menurut SFBC yang berkaitan dengan masalah yang kami angkat ini. Dalam pendekatan SFBC, manusia dipandang sebagai pribadi yang punya kemampuan untuk berubah dan menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. SFBC percaya bahwa setiap orang, termasuk siswa yang sedang mengalami masalah, tetap memiliki kekuatan, potensi, dan harapan untuk memperbaiki keadaan. Masalah seperti tidak suka guru, bosan di sekolah, ikut-ikutan bolos, atau malu kembali ke kelas bukanlah gambaran keseluruhan diri siswa, melainkan hanya bagian kecil dari tantangan yang sedang mereka hadapi. Konselor dalam SFBC tidak fokus pada kesalahan masa lalu, tetapi membantu siswa melihat masa depan yang mereka inginkan dan mendorong mereka untuk memulai berubah sekecil apapun langkahnya. Prinsip utama adalah semua siswa bisa berkembang jika diberikan kesempatan, dukungan, dan kepercayaan. Nah, selanjutnya, adapun faktor-faktor penyebab dari masalah tersebut, yaitu masalah yang dialami oleh para siswa disebabkan oleh berbagai faktor yang sering berkaitan. Eka sendiri merasa tidak nyaman karena adanya ketidakharmonisan hubungan dengan guru, sehingga menurunkan minat belajarnya. Marlin sendiri mengalami kebosanan karena tidak menemukan hal yang menarik atau menantang di sekolah. Sementara itu, Sri terpengaruh oleh lingkungan pertemanan yang mengikuti kebiasaan Uma yang seringkali bolos sekolah. Uma sendiri memiliki ketidaksukaan pada pelajaran matematika. Kemungkinan karena merasa kesulitan memahami materi yang kemudian membuatnya memilih untuk menghindar. Ulfa sendiri merasa malu dan tidak percaya diri untuk kembali ke kelas setelah lama absen karena sakit. Apalagi ia tertinggal tugas dan khawatir mendapat penilaian negatif dari guru atau temannya. Semua faktor ini menunjukkan bahwa masalah siswa bisa muncul dari dalam diri sendiri, seperti rasa malu atau bosan, dari hubungan sosial seperti pengaruh atau terhadap guru.
maupun dari tantangan akademik yang belum bisa mereka atasi. Nah, pada video konseling kali ini, kelompok kami menggunakan teknik konseling scaling question, miracle question, dan exception feeding question. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik Pak. Baik, ada yang tidak baik? Tidak lagi? Pak. Aman Pak. Oke, mungkin baiknya kalau kita perkenalan dulu. Bagaimana? Ya Pak. Mulai dulu dari saya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil MB. Begitu, bisa dipanggil Fadil, Pak Fadil atau Kak Fadil. Terserah nih kalian mau panggil saya apa. Bisa juga dipanggil makan. Oke, kamu? Baik, teman-teman, Pak, perkenalkan nama saya Eka Nadila Putri, biasa dipanggil Eka. Eka dari kelas Dari kelas IPS 2, Pak. IPS 2. Kamu? Oke, baik, perkenalkan nama saya Sri Oktaviani, biasa dipanggil Sri, dari kelas 12 IPS 3. 12 IPS 3 Sri. Oke, kita. Perkenalkan Pak, nama saya Uma Sahra, sekolah dengan Sri Pak. Rumah berapa tadi? 12? 12 IPS 3 Pak. 12 IPS 3. Ya, kita. Saya, Pak, perkenalkan nama saya Ulfa Syarani, saya dipanggil Ulfa, dari kelas 11 IPA 3. 11 IPA 3. Ya, kita. Oh, baik Pak, perkenalkan nama saya Marli Martini Nawin, dari kelas IPA 5. Kelas 10, 11 atau 12? Kelas 12 Pak. 12 IPA 5. Oke. Jadi kita sudah perkenalan tadi. Ditahu aja semua kenapa saya panggil kemari? Tidak Pak. Tidak. Oke, jadi saya panggil kalian kemari itu karena ada sedikit yang harus kita selesaikan atau kita bahas begitu. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Ya, saya yang pimpin saja ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi saya panggil kalian ke sini itu dalam rangka kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok? Enggak. Oke, jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada guru BK. Nah, dalam hal ini kita kayak saya guru BK-nya toh, arahkan Ki untuk cari solusi sama-sama terkait permasalahannya kalian. Jadi kalian ini saya panggil ke sini karena ada masalahnya gitu. Nah, terus kelompok ya pasti tahulah. Jadi kita konseling kelompok, kita diskusi terkait suatu masalah secara berkelompok. Nah, dalam konseling kelompok juga itu ada aturannya. Aturan asas, ada asas namanya. Sama aja, asas itu aturan yang harus ditaati begitu. Ditaati oleh saya, ditaati juga oleh kalian. Nah, yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini kan kita mau berdiskusi. Jadi saya harap kalian nanti bakalan terbuka sama saya terkait masalahnya kalian apa, ceritakan kepada saya secara terbuka, seterbuka-terbukanya ya. Biar lancar juga nanti proses diskusi kita. Terus ada juga namanya asas kesukarelaan. Ini kan tadi kalian dalam keadaan belajar ya. Iya Pak. Saya panggil kalian ke sini itu rela juga. Rela nih, Pak. Rela nih, Pak. Karena guru juga yang suruh. Rela, serius. Iya, Pak, serius, Oke, Pak. berarti asas kesukarelaan ini sudah terpenuhi. Nah, terakhir yang paling penting itu adalah asas kerahasiaan. Yang namanya rahasia, kita akan merahasiakan sesuatu di sini. Nah, apa yang dirahasiakan? Yaitu kan kalian mau ceritakan masalahnya. Jadi masalahnya ini ada kayak apa nih? Masalah itu kan kayak hal yang pribadi kan. Jadi tidak harus diketahui sama orang luar gitu. Cukup kita saja yang ketahui nanti gimana. Jadi masalahnya siapa tadi? Uma cukup ditahu sama Ulfa, Eka, Sri sama Marlin sama saya saja. Tidak boleh ke luar kayak begitu. Iya Pak. Nah, dalam konseling juga itu, dalam konseling kelompok itu lebih baik kalau ada aturannya biar kegiatan kita ini bakalan terarah nanti dan tidak ada yang kayak ngasal-ngasal gitu. Oke, siapa yang mau buat aturan pertama? Kita harus ngapain? Saya, Pak. Kamu Ulfa. Selama proses konseling kita nanti diusahakan teman-teman jangan memotong pembicaranya teman yang lain gitu. Jadi mengangkat tangan dulu kalau mau bicara. Iya.
Ada lagi? Iya Pak. Kamu? Mungkin teman-teman tidak tidak boleh main HP Tidak atau boleh main HP. main-main. Bawa HP juga semua. Bawa. Pak. Bawa, oke. Bisa taruh di bawah dulu HP-nya, Dik. Ya, oke. Ada lagi? Kamu ketawa-ketawa dari tadi ini ada kah? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kamu? Kamu? Tidak Pak. Tidak, Ji. Jadi aturan juga dari saya, kita tidak boleh ribut nah, harus serius. Terus kalau mau keluar minta izin dulu. Jangan langsung keluar kayak kambing saja. Nanti saya potong saja itu kambing. Oke. Oke. Jadi siapa yang mau cerita pertama? Siapa yang mau cerita pertama? Dari Mas Ni. Siapa? Dari ujung. Oke, coba kita ceritakan apa masalah tak sampai bisa saya panggil kemari kira-kira. Jadi masalah saya itu Suara, Pak, suara. sering Kak bolos karena bosan Kak di kelas Pak, tidak nyaman dengan suasana kelasnya. Jadi Marlin ini sering bolos karena tidak nyaman sama lingkungan kelas. Kalau sama sekolah bagaimana? Kalau sekolah nyaman Ji, Pak. Nyaman jadi cuman kelasnya ini. Oh. Kalau Ulfa bagaimana? Saya Pak kemarin itu sempat sakit selama 4 hari. Iya. Terus itu tidak otomatis enggak masuk nih tugas-tugasku yang selama beberapa hari pun enggak masuk. Jadi kayak malu-malu maka sama guruku masuk karena banyak tugas yang enggak tunggu. Terus malu aja sama teman Pak. Oh, jadi Ulfa ini katanya sakit 4 hari. Iya. Terus selama ada PR, ada tugas, ada catatan tidak pernah dikerja. Iya. Jadi malu Miki. Untuk datang. Berapa hari Miki bolos ini? Terhitung 1 minggu nih kayaknya. 1 minggu. Iya. Berarti tapi tugas-tugas yang berarti tidak dikerja juga. Berarti ada 11 hari Ki. Sudah tidak kerja tugas ini. Ya begitu lah Pak. Oh. Kalau kamu? Kalau saya Pak, bolosnya Pak di jam pelajaran matematika itu saja. Kalau mata pelajaran lain masuk Ji. Jadi Uma bolos karena tidak suka sama pelajaran Iya, matematika. Pak. Tadi kelas berapa? IPS 3 Pak. 11, 12, 12. 12 IPS 3. Iya. Oh iya. Kalau kamu? Kalau saya Pak bolos karena ikut-ikutan sama Uma Pak. Karena kalau Uma tidak ada di kelas Pak, sunyi. Jadi Uma jadi temanku juga Pak. Jadi makanya kalau bolos di Uma, ikut Kak juga bolos. Oh, jadi bestie kalian ini? Iya, Iya Pak. Pak. Berarti kalau Uma tapi suka Ki enggak pelajaran matematika? Tidak suka juga Tidak Pak. suka. Iya, Pak. Kalau Uma menetap di dalam di pelajaran matematika bagaimana? Ya menetap juga Pak. Menetap juga meskipun tidak suka. Iya. Oh, oke. Kalau Eka bagaimana? Kalau saya tuh kan suka sama gurunya. Guru. Iya, guru kimia. Guru kimia siapa namanya? Ibu Rahma, Pak. Ibu Rahma. Oh. Kenapa dia itu Ibu Rahma? Apa nih Pak, kalau kayak nakasih itu tugas banyak sekali, jadi kayak kalau nggak kerja nih tugasnya, nggak masuk di pelajarannya Pak. Oh, begitu. Jadi Eka ini bolos katanya teman-teman karena dia tidak suka sama guru kimia. Kita semua itu guru kimia. Tidak belajar kimia Pak. Saya tahu Oh, Pak. IPS di. Oke, saya mau bertanya nah, menurutnya kalian, oke dari Eka lagi dari Eka, menurutnya kalian seberapa bermasalah ini? Masalahnya kalian dari skala 1 sampai 10, 1 itu paling rendah, 10 itu paling tinggi. Seberapa bermasalah ini? Masalahnya Eka, menurutnya kamu? Pak, mau bertanya. Oke. Kenapa skala? Apa itu skala? Skala itu, jadi kita akan mengukur menurutnya kalian, masalahnya kalian ini masalah enggak? Paham? Kayak maksudnya kan kalau kamu pilih nomor 1 berarti itu enggak masalah Ji. Tapi kalau pilih di atas angka 5 di antara 6 sampai 10 berarti itu masalah. Kalau 5 sampai 1 berarti itu tidak masalah Ji menurut kalian. Oke, paham nih? Paham Oke. Pak. Dari skala 1 sampai 10 skala berapa masalahnya Eka ini? Kalau saya sih Pak 7, karena kan kalau normalnya orang datang ke sekolah untuk belajar, jadi 7 Pak. 7, berarti masalah ini menurutnya Eka. Iya Pak. Oke, kalau kamu yang tadi bertanya Kayaknya 8 nih Pak. 8. Iya. Wih, tinggi sekali tuh. Ada 11 hari mana enggak?
masuk. Oh, berarti masalah itu di 11 hari, wah ya rugi gitu ya. Kalau kita, Kalau saya Pak mungkin 6 Ji karena di jam pelajaran matematika Ji saja. oh 6, tapi tetap masalah dong kalau 6. Iya sih Pak. Oke, kalau kamu? Kalau saya Pak mungkin 7 Pak karena jarang Kak di kelas karena bosan. Oh iya. Jadi sebagian besar ini masalah dia. Oke, kalau Sri bagaimana? Kalau saya 6 juga Pak. 6. Umat tadi berapa? 6. Satu paket ini kah? Iya Pak. Oh, Tak terpisahkan. tak terpisahkan, berarti tetap Ji juga. Tetap juga masalah itu karena 6. Iya Pak. Nah, begini. Kalian mau enggak berubah? Mau. Mau berubah dong, karena tadi sudah disepakati bilang ini Ada masalah. jalannya Pak. Oke, jadi saya mau bertanya lagi. Coba ini kayak kita membayangkan, nah. Saya mau kalian bayangkan, kalian keluar dari sini, pulang ke rumah langsung tidur. Langsung tidur, besok pagi bangun. Besok pagi bangun, tiba-tiba itu masalahnya kalian hilang. Kayak Ulfa tadi kan sudah kerja tugas selama 11 hari. Jadi selama 11 hari itu tugasnya Ulfa masuk terus. Tidak malu juga sama teman, tidak malu juga sama guru. Oke, begitu bisa dipahami semua? Bisa. Oke, coba bayangkan begitu. Saya kasih waktu 10 detik. Tidak tidur, tidak tidur, tidak tidur. Sudah? Sudah dibayangkan semua? Sudah Pak. Sudah? Oke, mau kami minta satu orang berpendapat dulu. Siapa mau? Bagaimana perasaannya kalian? Bagaimana kira-kira hubungannya kalian sama temannya? Bagaimana kira-kira hubungannya kalian nanti sama guru? Sama orang tua juga pasti. Karena kan kalian ini bolos tuh, pasti tidak ditanya orang tua. Saya Pak. Eka, coba. Jadi kalau semisal tidak ada nih Pak masalah bolosku, pasti nilaiku juga bakalan bagus di Ibu Rahma. Terus kalau ketemu Kak juga Ibu Rahma pasti tidak bakalan menghindar Kak Pak. Nah terus kalau pulang Kak juga di rumah, kalau ditanya Kak soal tugas-tugasku sama orang tuaku, pasti bakalan ku jawab jujur Ki, gitu Pak. Oh, jadi Eka selama ini kayak tidak jujur sama orang tuanya. Kadang tuh Kak aku bilang selesai Ji, padahal tidak mau kerja itu Cocok tugasku. dong, tidak jujur dong. Oke. Siapa mau lagi berpendapat? Kamu banyak sekali goyangnya nih, kamu. Ya. Kalian tadi bilang Pak, sempat kita ditanya bilang perasaanku itu pasti tidak malu maka sama buku karena tak punya tugasku kesemisal Kenapa? Oke, ada yang mau berpendapat dulu? Baru Ulfa mikir jawabannya. Oke. Jadi Pak itu tidak tidak malu sama guruku, Tidak malu sama terus guru. itu tidak malu juga sama temanku karena tak kumpul di semua tugas-tugasku gitu, Pak. Kalau semisal masuk Kak dengan tepat waktu, terus juga tidak aku tinggalkan di sekolahku karena alasan malu-malu sama guruku. Gitu, berarti bagus dong kalau begitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Pak. Ya, Uma. Kalau saya Pak, mungkin kalau dari orang tuaku tidak memarahi maka karena jelek nilai matematika aku. Ya, berarti selalu lagi nomor ini. Iya Pak. Terus Terus yang kedua itu paham maka juga sama pelajaran matematika karena selama ini tidak ada ku pahami Pak. iya karena Terus yang terakhir itu Pak mungkin bagus nih nilai matematika aku. Oke. Kayaknya mau ku tanya Sri tapi nanti jawabannya sama. Tidak sama juga? Sama banget. Sama. Oke, kalau gitu Marlin mau enggak berpendapat? Baik Pak, jadi kalau saya itu Pak mungkin akan rajin masuk di kelas Pak. Mungkin nyaman nih Kak dengan suasana kelas nantinya Pak. Begitu dengan teman-teman yang ada di dalamnya Pak. Karena alasanku tadi itu Pak karena tidak nyaman dengan lingkungan kelas Pak. Jadi kalian ini mau jadi memang untuk berubah toh? Mau. Pak. Oke. Bertanya lagi Bapak ini. 1 lagi sampai 10. Masih diingat itu skala toh? Yes. 1 lagi sampai 10. Seberapa mau kalian berubah? Saya Pak 2. Enggak, maksudnya maksudnya dari Dari 8 ke turun 7 ke tadi. 2, Iya. 7 ke 2. Iya. Oh, begitu. Oke. Kalau Sri bagaimana? Saya 2 juga Pak. 2 dari 6 ke 2. Iya, Pak. Kamu? 2 juga kayaknya Pak. Tidak ada mau 1 ini.
Ulfa? Iya, satu. Satu. Berarti bagus ini Ulfa, mau sekali berubah. Kalau kamu? Dua Pak. Dua. Apa dua Prabowo? Oke. Maaf. Mau berubah? Oke. Kalau begitu mau kalian bertanya ini. Kira-kira kapan terakhir kali atau hari terakhir kalian datang ke sekolah tanpa ada masalahnya ini kalian? Semisal Ulfa, kapan hari terakhir Ulfa datang ke sekolah tanpa ada itu pikiran-pikiran negatif tentang aduh apa mina bilangin temanku tidak gue semua tugasku, apa mina bilangin guruku, kapan begitu? Pas sebelum sakit. Hari apa? Hari tadi Pak. Rabu kapan? Hari Rabu. Iya. Bagaimana perasaan ente itu? Tenang, kayak tidak ada beban pikiranku. Tidak ada. Kayak tenang saja pergi ke sekolah. Plong gitu? Iya, plong banget. Tidak ada. Iya. Eka? Kalau saya kapan sih 1 bulan yang lalu kayak 1 bulan. kan pasnya mami ini Pak baru karena aku suka sama Ibu Rahma pasnya mau masuk UTS karena nggak suruh sama kita selesaikan tugas-tugas. Oke, jadi kalian nih paham gitu bagaimana kalian ini ketika tidak ada masalahnya, dan kalian juga tadi bilang maunya berubah dari masalah yang awalnya 7 turun ke 2, dari masalah yang awalnya 8 turun ke 1. Berarti kemauan berubahnya kalian ini besar. Oke, jadi pesannya Bapak itu cuma satu Ji memang. Betul tadi yang bilang Eka, setelah UTS berarti kita ini sudah mau ujian. Nah, bagaimana agar kalian ini bisa maksimalkanlah waktu yang tersisa toh, karena mau mengisi UAS, masa ketinggalan pelajaran lagi. Ulfa juga mungkin bisa kayak mulai kecil-kecil lah kerja cicil tugasnya. Nanti Eka juga bisa coba ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu Rahma. Uma juga turunkan sedikit egonya dengan matematika, bisa masuk. Coba Sri juga ikut-ikut sama Uma lagi. Kalau ikut kebaikan enggak apa-apa Ji. Yang suka itu Oke, mau semua berubah toh? Mau, Oke. Pak. Kalau begitu, karena waktu di awal juga ini kita sudah mau berakhir dan saya tadi pinjam kalian ini datang kemari, mungkin baiknya kita akhiri saja karena kan kita sudah tahu toh apa yang mau kita lakukan, dan cukup kita ingat saja di kepala kalau kita ini mau berubah. Ingat tujuannya kalian mau berubah apa, tetapkan dalam kepalanya kalian bagaimana rencananya kalian untuk berubah. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Biar tidak dicatat Ji, kalau diingat jadi kepala dan ada jadi kemauan itu bisa jadi berubah. Gitu paham? Paham. Dan mau jadi berubah toh? Oke, kalau begitu proses konseling ini kita akhiri saja. Namun sebelum itu saya mau minta dulu satu orang untuk menyimpulkan hasil pertemuan kita pada hari ini. Biar kayak apa nih? Kayak tidak datang di sini baru ya Pak, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Biar ada sedikit dipaham toh. Siapa mau angkat tangan? Ulfa mungkin Pak dari tadi ketawa-ketawa. Iya. Ulfa. Bisa? Bisa Ulfa? Bisa ya Pak? Ya, oke, silakan. Jadi kesimpulan yang aku dapat hari ini selama proses konseling dengan teman-teman itu yang pertama pasti untuk masalah aku sendiri kayak nanti usahakan untuk datang ke sekolah supaya kayak pokoknya usahakan untuk datang kerja juga tugasku, terus usahakan juga tidak malu-malu sama guruku, tidak malu-malu sama temanku, jadi kayak datang ke sekolah untuk nih kayak tenang-tenang nih rasa datang ke sekolah begitu. Untuk teman-teman mungkin yang kayak ini Ada yang mau menambahkan tahu teman? untuk Oh, apa Mbak? Apa? maaf Pak sedikit. Iya, enggak apa-apa Ji, enggak apa-apa Ji. Kayak teman-teman kayak tadi yang suruh untuk turunkan egonya di mata pelajaran matematika, terus ini tadi apa lagi? Tidak nyaman di kelas. Kayak usahakan untuk cari buat suasana baru bersama teman-teman yang lain supaya kayak datang tuh nyaman selama ada di kelas itu Pak. Itu sih Pak, udah Pak. Itu Ji. Ada yang mau menambahkan? Kalau saya tidak disebutkan. Kamu mau menambahkan enggak? Tidak Ji Pak, cukup. Tidak Ji, cukup Ji. Berarti kita akhir saja proses konseling ini ya. Iya Pak. Karena waktu juga sudah mau berakhir. Nah, tadi kan kita buka kegiatan ini dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Oke.
Berdoa dimulai. Oke, saya harap kalian ini sudah mau berubah toh, karena tadi kalian juga sudah sepakati kalau kalian ini bermasalah dan mau juga memang untuk berubah. Oke, mungkin untuk minggu depan saya akan minta waktunya lagi kalian. Bisa Pak. Bisa jika datang kemari ke sini kita evaluasi apa perubahannya kalian. Bisa, Entahkah Pak, bisa. Ulfa sudah berani datang ke sini ke sekolah, Uma sudah berani masuk di pelajaran matematika, Marlin sudah ada suasana barunya, begitu. Datang ke sini kita lakukan evaluasi begitu, bisa? Di waktu di jam yang sama dan hari yang sama di minggu depan. Ini kan hari Senin, jadi Senin depan. Iya Pak. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu proses konseling ini telah berakhir dan kalian bisa kembali ke kelas masing-masing. Karena kan tadi saya pinjam kalian di sini toh. Iya Iya Pak. Pak. Oke, kalau begitu kembali. Terima kasih Pak.